kalau misalnya udah, paling ini aku langsung mulai aja di VS Code-nya. Nah, di sini tadi aku udah buka duluan di satu folder. Nah, ini aku ekstrak dari si 3JS-nya yang tadi di-download. Nah, ini aku masukin aja ke foldernya. Nah, terus di sini paling aku ajarin dari awal cara bikin scene, renderer, sama kameranya juga. Nah, pertama-tama kalian klik kanan di bagian kiri, pilih aja new file, kalian kasih dulu aja index.html. Nah, ini kita bikin dulu HTML-nya, kalian bisa pakai emet-nya, tinggal HTML.25. Nah, nanti akan kelihatan dia generate template dari HTML-nya. Nah, sampai sini untuk font-nya kelihatan semua kan? Iya, foldernya awalnya namanya 3.js min master, itu aku rename jadi 3.js aja, supaya pendek. Nah, terus setelah kita bikin file HTML, ini aku bikin new file, index.js. Nah, nanti di sini kita import si 3JS-nya sama codingen untuk 3D object-nya di sini. Nah, tapi sebelum itu kita import dulu si JavaScript-nya itu ke dalam HTML-nya. Nah, itu kita bikin aja script .2src. Terus untuk path-nya itu kita kasih aja /3.js. Nah, di sini kan ada folder build, .js, editor, example, files, dan lainnya. Nah, ini kalian pilih aja yang build. Terus pilih aja 3. Oh ya, bentar. Sebelumnya, yang ini bukan yang 3JS, tapi // yang index.js. Nah, 3JS-nya itu diimportnya sih di bagian index.js-nya. Nah, itu untuk import, kita tulis saja import bintang S3 dari, nah ini baru tadi foldernya, yang // 3.js. Terus kita pilih aja yang build. Terus pilih 3.js.module. Ini kalau belakangnya kita nggak kasih .js itu nggak apa-apa. Karena kalau ketika import itu dia udah anggap file tersebut adalah file JS. Nah, terus karena kita di sini importnya modul, di index HTML di sini kita harus kasih type-nya juga. Type modul. Supaya script-nya itu bisa dijalankan di HTML-nya. Sampai sini cukup jelas. Nah, kalau misalnya cukup jelas, di sini aku bikin satu style-nya dulu. Ini supaya margin sama padding dari HTML-nya itu jadi 0 dulu. Nah, di sini aku kasih bintang, terus tinggal kasih margin, marginnya 0, terus paddingnya itu 0. Nah, terus supaya body-nya itu full di bagian browsernya, di sini kita tulis juga body, terus kita atur width-nya, kita pakai 100 VW, itu viewport untuk width-nya, terus kita kasih height, itu pakai 100 VH juga. Nah, terus di sini kita atur dulu si canvas supaya displaynya itu jadi display block. Karena kalau enggak, si canvas kalau nggak salah, nanti akan ketambah di bagian bawahnya sebesar 5 pixel.
Jadi kalau kita kasih display block, kita akan ngehilangin boundary-nya yang tadi. Nah, setelah itu kita kembali ke index.js-nya. Ini materinya dari yang OneDrive kan ya kok? Iya, itu VBL ya. Jadi ini kayak hampir mirip sih dengan yang VBL nanti. Nah, terus di sini kita bikin dulu si init sama si rendernya. Nah, di sini kita pakainya itu arrow function aja. Nah, kita buat dulu let init. Nah, di sini kita bikin dulu arrow function untuk si init. Sama bikin function untuk si rendernya. Nah, terus kita akan jalanin si init sama si render ketika window kita sudah nge-load semuanya. Nah, itu caranya gimana? Kita tinggal panggil si window.onload. Nah, di sini kita pakai arrow function juga aja. Terus kita tinggal panggil si init sama si render. Nah, sampai di sini cukup jelas kan ya? Nggak kecepatan kan? Nah, setelah itu di bagian init kita akan siapin si kamera, scene, sama renderernya. Nah, sebelumnya kita buat dulu variabelnya kamera, scene, sama renderer. Nah, di sini aku buatnya di bagian atas supaya nanti bisa dipakai di init sama si rendernya juga. Nah, cara bikin kamera itu cukup mudah. Kalian tinggal kamera sama dengan new tree dot. Nah, di sini kita pakainya itu yang perspektif kamera aja. Karena itu yang cukup sesuai dengan mata kita. Nah, terus kalau kita lihat di sini, si perspektif kamera itu ada beberapa parameter. Yaitu parameter yang pertama, itu ada FOV, kedua itu ada aspek, ketiga itu ya ada near, keempat itu ada CFAR. Nah, FOV itu jarak sudut pandang kita. Kalau aspek itu aspek rasionya. Kalau near-nya itu jarak paling dekat antara si kamera dengan si objek yang bisa dilihat. Kalau far itu jarak yang paling jauh. Nah, di sini FOV-nya kita bikin dulu aja. Let FOV. Nah, secara default kalau nggak salah itu size-nya kalau nggak salah sih 50 derajat. Cuma supaya cukup bagus dan dilihat itu kita kasih aja 75 derajat. Nah, terus kalau untuk aspeknya itu kita perbandingan antara layar, antara width sama height-nya. Nah, secara default kalau nggak salah sih perspektif kamera itu aspek rasionya itu 1:1. Nah, cuma karena itu nanti kita akan jalanin di browser, jadi kita aturnya itu sesuai dengan width sama height yang di dalam browser. Nah, caranya itu kita pakai LED, kita panggil si width, itu pakai window.innerWidth. Nah, terus untuk height-nya let H sama dengan window.innerHeight. Nah, setelah itu kita bikin si aspeknya. Let aspek sama dengan si width dibagi dengan si height. Nah, setelah itu parameternya tinggal kita masukin. FOV yang pertama, yang kedua itu si aspeknya. Nah, setelah itu ini kita coba jalanin dulu. Itu untuk jalanin kita bisa pakai extension namanya Live Server.
Yang ini. Nah, ini kalau kalian belum ada, itu boleh diinstal dulu di extension-nya. Itu kalian cari aja live server. Nah, cara jalaninnya gimana? Itu di bagian kanan bawah ada Go Live. Itu kalian bisa tekan. Atau enggak, kalian di bagian file HTML, kalian juga bisa klik kanan. Terus tekan aja Open with Live Server. Nah, nanti akan kebuka di bagian browser. Nah, ini kita lanjut lagi di JS-nya. Nah, tadi kan kita baru bikin si kameranya. Nah, sekarang kita butuh bikin renderernya. Nah, ini kita bikin dulu renderernya sama dengan new tree. Di sini kita pakai si WebGL renderer. Nah, ini untuk bikin 3D object, nanti semua pakai ini untuk ngerendernya. Nah, ini kita panggil aja. Nah, terus kita belum bikin sheet-nya, kita di sini bikin dulu si scene sama dengan new tree dot scene. Nah, berarti kita udah punya tiganya kan. Kamera, renderer, sama scene-nya. Nah, terus si renderer kita harus set size-nya juga supaya ukurannya kan sesuai dengan window tadi, window di browser kita ya kan. Nah, itu caranya gimana? Kita di sini panggil aja si renderer. Pasangnya itu pakai .set size. Nah, parameter pertamanya itu untuk si width, yang keduanya itu si height. Nah, setelah itu kita perlu tambahin si renderernya itu ke dalam si body-nya. Caranya gimana? Kita di sini panggil si dokumen .body .append child. Nah, di sini kita panggil si renderer .dom element. Nah, setelah itu kan kita udah tambahin si DOM elemennya ke dalam dokumen body-nya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke bagian rendernya. Nah, di sini kita panggil aja si renderer .render. Nah, di sini kita akan ngerender si kamera dan si scene-nya. Nah, kita panggil dulu si scene, terus yang kedua itu kita panggil si kameranya. Nah, di sini belum muncul karena katanya nggak ketemu. Ini coba kita tambahin .js. Nah, harusnya ketika kita tambahin si scene, itu warna default-nya sama si kameranya itu masih warna hitam. Itu karena clear color-nya secara default masih warna hitam. Nah, terus tadi kan ketika aku F12, kan ukuran si window dari body-nya itu ke resize. Terus ketika aku tutup sama geser window-nya, nah si hitamnya itu nggak berubah sesuai dengan ukuran window-nya kan ya. Nah, itu kita perlu tambahin sesuatu di bagian bawah si window ketika di resize. On resize, kita perlu ganti si kamera punya width sama height-nya. Nah, itu kita gantinya di sini. Oh ya, yang diganti itu bukan kameranya, tapi si renderernya. Nah, kan kita butuh tadi ada si width, ada height, sama nanti aspek dari si kameranya juga.
Nah, ini kita copy dulu aja ketiganya. Dari atas, kita copy ke bagian bawah. Nah, terus kita ganti dulu si renderernya. Renderer, kita .set size. Nah, ini kita setnya itu width sama height. Terus kita perlu ganti aspek rasio dari si kameranya. Nah, caranya gimana? Ini kita tinggal panggil kamera .aspect sama dengan aspek yang kita buat. Nah, terus jangan lupa kita untuk update si projection-nya. Itu kita panggil kamera .update ini projection matrix. Nah, ketika kita sudah bikin window.onResize, nah ini kalau kita resize window-nya, nah dia tetap akan ikutin ukuran window-nya. Jadi meskipun kita kecilin, ya udah nanti dia akan ikutin ukuran dari window-nya. Gitu. Sampai di sini cukup jelas. Jelas kok. Nah, kalau misalnya jelas, ini paling kita lanjut lagi ke bagian utamanya, yaitu kita pelajari bikin poin. Nah, misalkan di sini aku bikin dalam satu array, let points. Nah, untuk bikin poin itu kita kasih aja posisi vektor 3-nya. Nah, ini kita panggil aja new.tree.vektor 3. Nah, dia terima parameternya itu X, Y, dan Z. Nah, jadi di sini misalkan aku ganti aja kasih 0 semua dulu. Nah, terus ini kan untuk bikin posisinya. Sekarang kita perlu bikin geometrinya. Itu caranya gimana? Kita let geometry sama dengan new tree dot geometry. Terus kita geometry dot set from points. Terus kita panggil aja si points-nya. Nah, ini kalau kita lihat masih belum kelihatan apa-apa kan ya. Nah, terus kita bikin dulu materialnya. Nah, materialnya itu kita bisa set warnanya, ukuran dari si titiknya, dan lainnya. Nah, itu kita lihatnya tahu dari mana, itu ada di dokumentasi 3JS-nya. Ini kalian tekan aja documentation. Misalkan kan tadi titik. Nah, materialnya itu ada apa aja. Kita buka aja sih points material. Nah, terus kalau kalian lihat di bagian bawah, dia ada properties-nya. Ada alpha map, ada color, map itu untuk tekstur, morph target, size, dan size attenuation-nya. Nah, di sini misalkan aku mau ganti warnanya. Ya udah, aku bikin light material sama dengan new tree dot point material. Terus di sini aku kasih aja si color-nya. Nah, di sini untuk color-nya itu dalam hexa value. Nah, itu kalian kalau misalnya pakai color picker, nah misalkan aku kasih aja warnanya itu hijau. Nah, ini kita copy paste saja si hex value-nya. Nah, yang pagar itu kalian ganti jadi 0 sama X. Nanti dia jadi hex value. Nah, setelah itu kita bikin poinnya. Ini kan tadi kita kasih posisi titiknya. Sekarang kita baru bikin titiknya. Itu caranya let point sama dengan new tree.point.
Nah, di sini kita kasih si geometri sama materialnya. Geometri, material. Nah, setelah kita bikin si poin, jangan lupa ditambahkan ke dalam scene-nya. Nah, itu tinggal panggil si scene.add si poin. Terus kalau kita lihat di sini, nah kan masih nggak kelihatan. Itu karena kenapa? Karena si posisi titiknya itu kan ada di 0, 0, dan 0. Nah, kalau nggak salah secara default kamera kita juga posisinya di sana. Nah, jadi ini kita ganti dulu aja ke position dari si kameranya. Nah, itu kita gantinya di sini. Kamera dot position dot set. Nah, misalkan kita kasihnya itu di posisinya 10,10,10. Artinya di bagian X-nya itu 10, Y-nya 10, dan Z-nya itu 10. Nah, terus kita mau fokusin kameranya liatin di titik yang ke 0, 0, dan 0. Caranya gimana? Kita panggil si kamera dot look at, terus kita kasih 0,0,0. Nah, nanti dia akan ngefokusin kameranya itu liatin ke titik ini. Nah, kalau kita lihat di browser, sekarang posisinya udah ngeliatin si titiknya. Nah, titiknya itu ada di posisi 0,0,0. Nah, jadi misalkan nanti di bagian points, aku tambahin lagi ada titik yang lain. Nah, misalkan posisi X-nya itu 5, Y-nya itu misalkan 3, Z-nya itu misalkan 2. Nah, kalau kita lihat jadi agak ke depan si titik yang satu lagi. Nah, itu cara bikin titik. Terus kalau tadi kan kita materialnya baru bikin warnanya. Misalkan kita mau ganti ukurannya, tinggal kasih size, misalkan 0,5. Nah, nanti ukurannya itu akan mengecil. Nah, itu untuk points, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kak, boleh lihat HTML-nya lagi, Kak? Oke, kalau untuk HTML, ini. Udah semua? Kak, folder 3JS harus di dalam folder yang sama. Kalau bisa diusahakan di folder yang sama. Karena kalau kalian misalnya, uh, ini kan bikin web. Nah, kalau webnya dipublish, kan biasanya asetnya itu satu folder dengan indeks HTML dan kawan-kawannya juga. Supaya ketika kalian upload ke misalnya kalian punya server, nah terus kalian mau nge-hosting, nah supaya path-nya itu si 3JS langsung ketemu. Kalau kalian bikinnya foldernya lain-lain, itu nanti jadi agak ribet sih, karena nanti di server kalian harus setting path-nya lagi. Nah, kalau di sini kan tadi aku pakai titik slash, berarti current directory
tinggal slash 3JS, terus cari aja modulnya, gitu. Supaya nanti kalian misalkan mau nge-hosting atau buka di tempat lain itu juga mudah. Tinggal di copy satu folder, udah bisa jalanin lagi gitu. Apakah menjawab pertanyaannya? Nah, sebenarnya yang kalian butuhin itu cuma satu file sih. Jadi kalau nggak di-copy semua yang lain itu juga nggak apa-apa. Nah, misalkan ini aku buka dulu ya. Nah, ini misalkan yang lain itu aku delete ya. Bentar, ini aku delete semua. Nah, size-nya kan tadi hampir 400 MB kan ya. Nah, ini kalau aku delete itu nggak apa-apa sih. Require permission. Oke, bentar ini harus ditutup dulu. Nah, ini kalau aku delete kan sisa si build. Kalau aku buka lagi VS Code-nya, nah kan sisa si build 3JS gitu kan ya. Nah, ini kalau misalnya aku pindah keluar dari si build, sisa ini 3 doang. Terus untuk part-nya itu aku ganti, berarti jadi 3JS, terus 3.module.js. Nah, itu kita lihat, dia tetap akan jalan. Oh ya, bentar. Ini belum ke start servernya. Nah, itu tetap akan jalan. Jadi, kalian bisa pakai copy aja 3 file ini, atau enggak trim.module.js-nya aja. Cuma kalau mau ya copy 3 ini doang sih, biar aman. Gitu. Nah, paling ini kita lanjut ke yang lain. Harusnya yang lain itu tidak susah, karena mirip-mirip juga. Nah, ini kita bisa bikin material untuk si line-nya dulu. Nah, ini kita pakai ulang variabel si materialnya aja ya. Material sama dengan new tree. Nah, karena kita mau bikin garis, garis itu kan line. Ini kita tinggal panggil si line. Nah, terus kita di sini kan banyak line jenisnya. Kita yang basic aja, line basic material. Nah, di bagian material sama, itu kita panggil aja si color. Nah, terus untuk color, misalkan ini aku ganti jadi agak kebiruan. X, terus kita paste. Nah, itu untuk warnanya. Nah, setelah itu kan kita udah bikin material untuk si garis. Nah, sekarang kita bikin garisnya tinggal let line sama dengan new tree dot line. Di sini kita kasih aja si geometri, terus materialnya, material. Terus jangan lupa dimasukin ke dalam scene-nya. Scene.add si line-nya. Nah, terus kalau kita lihat di browser, nah udah kebentuk garis gitu. Nah, cuma ini kan garis antar 2 titik doang. Kalau kita mau tambahin titik baru, ini tinggal copy paste, ganti aja posisi titiknya. Misalkan ini 10, jangan 10 deh. 2, 5, misalkan min 5 gitu. Nah, nanti posisinya itu akan kebentuk kayak gitu. Jadi sesuai urutan dari si tree.vectornya gitu.
Harusnya untuk bikin line cukup mudah sih. Tinggal gini doang. Jadi ini untuk yang point. Terus bagian sini untuk bikin si line. Oh, ini untuk point dari sini. Nah, setelah kita bikin si line, satu lagi berarti bikin si plane. Nah, untuk bikin si plane itu cukup mudah juga. Tinggal kita bikin geometrinya dulu. Geometri sama dengan new 3 dot plane geometry. Nah, ini kalau kita lihat di sini, si plane geometry dia butuh width sama height. Nah, ini kita kasih aja. Nah, misalkan kita mau ukurannya berapa? Misalkan 10,10. Nah, ini udah buat si geometrinya, baru bentuknya. Terus kita bikin materialnya. Material sama dengan new 3. Nah, di sini kita pilih si mesh basic material. Nah, setelah itu kita kasih warna, color, terus kita pilih warna, misalkan agak keunguan, 0x. Nah, di sini kita udah bikin material untuk si geometri plate-nya. Nah, terus di sini kita baru bikin si plane sama dengan new 3 dot mesh. Nah, di sini kita kasih si geometri sama materialnya. Terus jangan lupa kita scene.add si plane-nya. Setelah itu kita lihat di bagian browser. Nah, muncul si plane-nya gitu. Nah, coba setauku ini plane-nya itu masih satu sisi doang. Misalkan kita ubah kameranya. Kalau nggak salah, misalnya kita ubah di sini. Nah, sisi satu lagi si plate-nya itu nggak kelihatan. Nah, gimana caranya supaya ketika nanti kameranya diputar, si geometri plate-nya itu masih kelihatan? Nah, itu kita harus tambahin sesuatu di bagian geometrinya. Di geometri, yang mesh. Nah, ini supaya kalian juga tahu, ini aku buka aja di bagian sini, documentation, mesh, basic material. Nah, di sini kita butuh yang namanya itu side. Side itu ada di bagian ini color. Kenapa gak ada side-nya? Nah, pokoknya kalau kita mau tambahin supaya side-nya itu bisa kelihatan dua sisi, ini kita tinggal tambahin aja. Di sini ada side. Nah, terus kita panggil si tree dot. Nah, di sini ada double side. Nah, double side itu supaya ketika dia timbal balik, itu kelihatan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, si side-nya itu udah kelihatan yang satu lagi, sebelah sisinya. Nah, ini kalau kita ubah perspektif dari kameranya lagi, misalkan balik lagi ke posisi 10, nah dia akan kelihatan lagi, gitu. Nah, sampai di sana ada yang mau ditanyakan?
Ada yang bingung atau ada yang ketinggalan codingannya? Masih hitam semua punya saya kok. Nah itu hitamnya udah kamu tambahin si ini enggak? Si objeknya kamu. Udah, tolong lihat CS di bagian atasnya kok. Bagian yang mana? Yang ini ya? Kok lihat line 40? Oke, bentar ya. Nah, line 40 itu bikin poinnya. Yang bagian plain. Oh, bentar. Nah, ini yang bagian bikin plainnya. Itu coba yang 3 dot modul pas di import itu kasih .js-nya juga. Soalnya ini JavaScript, kalau misalnya TypeScript itu dia nggak baca ini, belakangnya kita nggak kasih, dia udah auto tahu. Cuma ini masih JavaScript, jadi harus ditambahin .js di belakang. Oh, lihat paling bawah. Oke, berarti bagian yang plain ya? Atau paling bawah yang on resize? Oke. Nanti boleh lihat line-nya lagi kok. Line itu yang ini ya? Oke.
Geometri yang di bawah points. Geometri yang di bawah points. Ini. Nah, paling kalau misalnya gak ada yang mau ditanyain, ini aku tambahin beberapa barangnya. Nah, tadi kan itu masih 2D object. Paling ini aku tambahin 3D object dikit. Nah, ini kita misalkan mau bikin code. Nah, itu kita kasih aja geometri sama dengan new tree. Untuk bikin con itu juga sama. Tinggal panggil si con geometri. Nah, terus kita kasih aja ukurannya. Nah, ini ada radius, ada height, ada radial segment. Ada height segment juga. Nah, misalkan kita kasih aja 5,30, 35 deh. Nah, ini kita misalkan bikin geometrinya dulu untuk si con. Nah, terus kita bikin material untuk si con. Misalkan new 3 mesh basic material. Terus kita kasih warna 0x. Nah, terus misalkan kita pilih warnanya yang kuning. Nah, setelah itu kita bikin si con-nya. Ini kita bikin aja let con sama dengan new 3 mesh. Nah, kita tinggal panggil si geometri sama si material. Terus kita masukin aja scene.add si con. Nah, harusnya jadi terlalu tinggi ya. Nah, ini kita ganti si height-nya. Misalkan jadi 5. Nah, ukurannya itu jadi 5 tingginya. Nah, itu cara bikin si con. Nah, sebenarnya ini kalian tinggal coba-coba aja sih. Nah, misalkan si con-nya itu .position.x. Misalkan aku ganti jadi ukurannya 5. Nah, nanti posisinya itu juga akan berubah. Nah, ini sebenarnya kalian sambil baca dokumentasi, sambil dicoba-coba aja juga boleh. Nah, kalau kita lihat, pas tadi kita bikin si plane dengan si geometri yang con, itu bedanya cuma di bagian geometrinya. Nah, di sini panggil plane geometri, sedangkan yang di sini itu con geometri. Nah, sisanya itu masih mirip kan ya? Masih pakai mesh basic material, terus pakai 3 mesh gitu. Nah, sebenarnya masih ada lagi itu silinder geometri. Nah, ini paling kita coba juga. Misalkan geometri sama dengan new 3 dot. Nah, kalau tadi si con kan panggil si con geometri. Nah, ini kita bisa panggil si silinder geometri. Nah, ada radius top, bottom, radial segment, height, dan kawan-kawannya.
Nah, ini misalkan untuk radius topnya kita kasih 5. Terus radius bottom kita kasih 5. Dan untuk tingginya misalkan kita kasih 10. Satu lagi si radial segmen. Ini misalkan kita kasih aja 20. Nah, biar mudah, ini material aku copy aja. Warnanya kita samain aja, nggak apa-apa. Terus kita bikin si silinder. Let cylinder sama dengan new tree dot mesh geometry, material. Nah, setelah itu tinggal scene dot add si silindernya. Nah, kalau kita lihat, nah di sini ada tabung silindernya. Ini kayaknya kita ganti aja deh warnanya. Nah, ini kita ganti warnanya. Misalkan jadi warna biru gelap. Terus kita lihat, nah, si silindernya itu akan ada, ya kan? Gitu. Nah, misalkan atasnya itu aku kecilin, nah dia jadi bentuknya kayak gini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kok bedanya kalau yang ada buffernya apaan ya kok? Buffer gimana? Kayak silinder buffer geometri. Bentar ya. Silinder. Harusnya yang buffer itu, bentar. Coba kita lihat dokumentasinya aja. Tadi yang buffer ya. Buffer. Nah, kalau kita lihat di sini, ini harusnya nggak jauh beda. Coba katanya reducing cost of passing all this data to the GPU. Berarti harusnya dia cuma ngirimin data-data yang penting doang ke GPU. Jadi lebih ringan yang buffer geometri harusnya ya. Ini belum pernah aku coba sih. Terus tadi ada lagi yang tanya, radial segmen itu apa? Nah, itu yang silinder ya. Nah, di sini ada dibilang kok. Radial segment, number of segment, face around the circumference of the cylinder. Nah, itu harusnya kalau kita lihat, bentar ini aku hilangin yang lain dulu. Ini yang si cone, ini si plane, ini si yang garis, dan ini yang titik. Terus ini si silindernya aku samain dulu size-nya. Terus kita ganti ke warna yang cukup terang dikit supaya kelihatan. Nah, di sini kalian kelihatan kan ya, dia ada kayak petak-petaknya gitu. Nah, ini ada patah-patahnya. Nah, itu kalau nggak salah seingatku, kalau semakin banyak, maka gambarnya itu akan semakin smooth. Tadi yang silindernya itu masih ada garis-garisnya itu jadi hilang. Bukan jadi hilang, lebih kecil ukurannya.
Ini ibaratnya kalau kita lihat di bagian silinder geometri. Nah, ini kan kalian lihat, itu dia ada berapa? 8 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu untuk radial segmennya. Nah, ini kita lihat contoh di sini, radial segmen kalau kita bayangin, nah size-nya itu makin banyak, maka makin akan tipis. Nah, kalau semakin tipis, maka lingkarannya itu akan semakin bagus kan ya? Nah, ini karena kita mau buat yang tabung. Tapi kalau misalnya kita mau bikin dia lebih persegi-persegi gitu, ya udah kita kurangi aja sih radial segmennya. Nah, kalau 3 jadi yang prisma, nah ini sesuai yang kita butuhin sih. Kalau 4 ya udah kita bisa bikin jadi kubus gitu. Apakah menjawab pertanyaannya? Oke. Nah, harusnya materinya udah habis sih. Kalian ada yang mau ditanyain lagi gak? Paling nanti kalian sambil coba-coba aja, misalkan yang box, yang sphere, dan wireframe itu. Supaya nanti ke depannya itu kalian sesi-sesi selanjutnya juga cukup mudah untuk ngerti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pindahin posisi objek secara penuh gimana ya? X, Y, Z. Ini aku contohnya silinder aja ya. Nah, misalkan ini ada silinder dot position. Ini kalau nggak salah tinggal diganti X-nya, terus diganti Y-nya juga. Ini misalkan 2, ini ada Y, ada Z. Nah, ini kalau kita lihat di bagian sini, nah posisinya jadi lebih dekat kan ya. Kok bisa nggak diatur layer-layer objeknya? Layer gimana? Ini layer yang kayak di Photoshop yang 2D atau yang secara 3D? Kalau 3D kita mainannya itu pakai XYZ-nya. Jadi kayak tadi, itu ada beberapa objek 3D-nya yang bisa ada collision-nya. Ini di sini. Nah, ini ada collision-nya. Nah, itu tinggal mainin posisi XYZ-nya aja. Kalau ada collision, diatur yang di depan yang mana? Harusnya yang paling luar sih dia yang menimpa yang di belakang. Kayak ini silindernya kita kan lebih besar daripada kemakan space yang si core. Makanya si core-nya itu jadi kayak ketimpa gitu. Nah, misalkan si mana ini height-nya itu aku kecilin dulu. Kan jadi gini kan ya. Nah, terus aku ubah posisi Z-nya misalnya ke nah, di sini dia jadi maju depan gitu. Nah, terus kalau mau lebih tinggian, ganti aja posisi Y-nya. Nah, nanti dia jadi objek yang melayang gitu. Ini aku ganti 0. Nah, dia akan melayang gitu. Apakah menjawab pertanyaannya atau masih kurang? Kalau tambahin tekstur dari image, setauku iya, itu nanti dibahas di pertemuan depan sih. Itu yang itu udah masuk ke yang 3D object. Nah, kalau misalnya gak ada pertanyaan, paling ini kelasnya udah selesai. Coba kita cek dulu ya yang absensinya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu masih merah.
Itu tadi udah login atau belum? Adrian hadir. Itu udah login nggak? Ada di screenshot nggak jam masuknya? Menit 38 baru bisa connect Zoom. Oh, itu pas masuk kamu ada screenshot nggak? Ada. Oh, kalau ada, ya paling itu bisa dilapor sih. Pakai nanti kita share-nya di grup aja ya linknya. Link kebijakan. Oke. Ini untuk yang lain gimana? Apakah orangnya ada masuk Zoom atau enggak? Nggak ada. Berarti 4 orang yang lainnya itu absen ya? Nah, harusnya karena materinya udah selesai, kalian udah boleh tinggalin Zoom-nya ya. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan di grup.